Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yasir Ahmadin Mursyid dari Prodi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan dengan NIM 2405929 dari kelas 2A. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang alat yang saya buat nih, yaitu pendeteksi ketinggian air menggunakan simulator dari Wokwi. Simulator Wokwi menggunakan Arduino juga dan beberapa komponen pendukung lainnya. Nah, biar nggak lama-lama langsung masuk aja nih ke cara kerja alat ini. Pertama-tama kita menggunakan sensor HCRS04, yaitu sensor yang dapat mendeteksi ketinggian ataupun jarak gitu. Jadi kita gunakan sensor ini untuk mendeteksi jarak antara permukaan air dan juga sensor. Jadi semakin dekat permukaan air dengan sensor berarti tandanya semakin penuh kan suatu bak ataupun toren. Nah, dan juga kita menggunakan LED bar yang bisa memantau gitu secara langsung seberapa penuh isi dari bak ataupun air ataupun toren gitu yang gitu. Nah, selain LED bar kita juga menggunakan servo yang berguna untuk memati nyalakan keran. Jadi saya mengatur gitu. Ketika jarak antara sensor HCRS04 dengan air itu sudah di bawah 10 cm, berarti kan udah mau penuh tuh. Servonya itu akan menutup untuk menghentikan aliran air. Begitu. Nah, dan juga LED. Nah, langsung aja kita bahas codingannya nih. Kita menggunakan library servo.h untuk menggerakkan servo gitu. Dan juga dari sensor HCRS04 ini sendiri membutuhkan trigger dan echo pin yang saya taruh di pin 3 Arduino dan pin 2 Arduino untuk echo. Untuk servo kita taruh di pin A1. Nah, untuk LED barnya sendiri masing-masing LED itu kita taruh dari pin 4 sampai dengan pin 13 karena mereka masing-masing dinyalakan gitu sesuai dengan ketinggian ataupun kapasitas dari toren. Lanjut ke codingan, pertama-tama di void setup. Setup itu tempat dimana kita inisiasi awal dari komponen-komponen yang kita pakai, yaitu Arduino, sensor ataupun LED. Nah, di sini ada serial begin untuk menginisiasi Arduino dan juga ada trik pin output dan echo pin output untuk memberitahu nih kalau ini tuh trigger pin, ini tuh echo pin sebagai input, ini tuh trigger pin sebagai output dari sensor HCRS04. Dan juga yang loop for ini merupakan sensor untuk inisiasi dari LED barnya itu. Oke. Codingan utamanya itu ada di void loop ini, di mana Arduino tuh akan mengulang-ulang secara terus-menerus codingan yang ada di dalam void loop ini. Pertama-tama ada namanya void float jarak, yang dimana jarak itu di dalamnya adalah baca jarak, sebuah fungsi yang dipergunakan untuk membaca jarak secara konkret. Karena pada dasarnya sensor HCRS04 ini tidak memberikan secara langsung ke jarak dalam sentimeter, jadi harus dikalkulasi ulang agar mendapatkan jarak yang konkret dalam sentimeter gitu. Nah, terus selanjutnya di sini serial print, kita mengeprint gitu, kita menampilkan gitu jarak secara real time itu di serial monitor. Jadi ketika terhubung ke PC ataupun apa, kita bisa tahu jaraknya secara real time. Nah, terus juga di sini ada conditional if. Ketika jarak di bawah 10 cm, maka servo akan menutup keran air yang menghentikan aliran air agar tidak penuh gitu. Dan juga ketika di atas 10 cm, maka servo akan membuka lagi untuk membiarkan air keluar. Terus di sini ada integer jumlah LED sama dengan map jarak dan itulah itu dipergunakan untuk menginisiasi untuk menyelaraskan antara LED bar
dan juga sensor HCRS04 ini. Jadi secara progresif sensor HCRS04 ini akan memberi data gitu ya, yang akan digunakan sebagai faktor untuk memati nyalakan LED. Jadi kayak nih, semakin jauh jaraknya berarti kan semakin dikit ya, semakin dikit airnya, itu berarti LED barnya akan semakin ini juga, dan semakin dikit juga yang nyala. Dan apabila semakin penuh, dimana sensornya berarti semakin dekat dengan permukaan air, LED barnya juga akan mengikuti gitu. Intinya mau untuk menyelaraskan aja. Nah sebenarnya penerapan dari alat ini tuh menurut saya bisa berguna untuk mengefisiensikan penggunaan air, ataupun jika ingin agar toren ataupun bak mandi itu bisa keisi sendiri tanpa perlu kita harus awasi 24 jam. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah komponen-komponen ini tuh rentan gitu terhadap air, jadi harus diperhatikan water resistannya apa tuh, ya biar nggak gampang kena air lah, entah menggunakan silen ataupun box anti air, sehingga sensor Arduino ataupun yang lain-lain baterai tidak mudah korslet gitu kena air. Sekiranya itu aja sih dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih.